Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifkan Reni, saya dari kelas AK3B dengan nomor presensi 21. Saya di sini akan memaparkan atau menjelaskan mengenai 10 standar auditing. Untuk lebih jelasnya, mari simak video ini sampai habis. Sebelum memasuki pembahasan tentang 10 standar auditing, kalian tahu apa itu auditing? Oke. Jadi saya akan membahasnya dengan singkat sebagai permulaan sebelum kita masuk ke standar auditing peran keuangan yang dilakukan secara kritis dan sistematis. Nah, di mana pihak yang melakukan itu bersifat independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen serta catatan-catatan pembukuan dan bukti pendukung. Ini sebagai tujuan agar bisa menunjukkan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan, dan orang yang melakukan audit itu biasa disebut dengan auditor. Lalu apa saja standar auditing itu? Nah, sebagai acuan ditetapkan dan juga disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau yang biasa disebut dengan IAPI dengan beberapa standar yang ada. Standar tersebut meliputi standar umum, pekerjaan lapangan, dan juga pelaporan interpretasinya. Yang pertama yaitu standar umum, yaitu kompeten. Seorang auditor itu harus kompeten, harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Seorang auditor diharapkan atau diharuskan untuk mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan baru yang ada pada prinsip akuntansi dan juga standar auditing. Selanjutnya yaitu seorang auditor harus independen, yaitu tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun. Independensi seorang auditor sangat penting serta memiliki kejujuran dan intelektual sebagai auditor. Selanjutnya yaitu tingkat keprofesionalan, yaitu adanya sikap cermat dan seksama. Seorang auditor harus memiliki keterampilan dan mampu mengembangkan keterampilan tersebut. Keterampilan dalam hal cermat dan seksama tersebut dapat mencerminkan seseorang atau seorang auditor yang bersifat profesional. Selanjutnya yaitu standar pekerjaan. Adequate planning and proper supervision pada bagian ini termasuk dalam standar pekerjaan lapangan. Maksudnya yaitu sebuah pekerjaan harus memiliki rencana yang sangat baik. Apabila terdapat asisten, harus dilakukan supervisi sebagaimana ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, yaitu pemahaman yang memadai atas pengendalian intern. Seorang auditor tentu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengendalian intern, baik itu prosedur maupun desain tentang laporan keuangan. Seperti halnya arus kas, yang mampu menjadi sarana perencanaan perusahaan dalam pengendalian aktivitasnya. Standar auditing berikutnya yaitu bukti audit yang kompeten. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Bukti tersebut bersifat variatif dan tentu harus benar-benar objektif, relevan, dan tepat waktu. Itu standar pelaporan sesuai dengan prinsip akuntansi. Artinya, auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan yang telah disajikan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertera pada akuntansi yang berlaku secara umum. Pada bagian standar audit ini termasuk dalam standar pelaporan. Kemudian harus konsisten. Seorang auditor dalam laporan auditor harus menunjukkan apabila timbul ketidakkonsistenan penerapan prinsip dasar akuntansi selama penyusunan dokumen laporan keuangan. Hal ini akan dibandingkan dengan penerapan prinsip dasar akuntansi pada laporan keuangan di periode sebelumnya. Selanjutnya, yaitu isi laporan harus dipandang, memadai, dan mencakup semua hal. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum memadai, maka auditor harus menyatakan dalam laporan auditor tersebut. Yang terakhir yaitu pendapat yang sesuai. Auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan tersebut secara keseluruhan atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan dalam laporan auditor. Apabila tidak dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan, auditor harus menyatakan alasan-alasan yang mendasari dalam laporan auditor. Cukup sekian materi mengenai standar auditing yang dapat saya sampaikan.
Untuk teman-teman yang telah menonton video ini hingga selesai, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.